Selebtubers, Fadel Bajide melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution membantah tudingan bahwa keluarganya menggunakan uang Laura untuk renovasi rumah. Menurut Razman, selama Laura tinggal bersama keluarga Fadel, uang yang ia titipkan sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan putri Nikita Mirzani tersebut. Menurut keterangan yang disampaikan Fadel kepada kuasa hukumnya, Laura memiliki penghasilan yang diperkirakan berkisar antara 50 hingga 100 juta rupiah. Namun, jumlah pasti yang dihasilkan tidak diketahui secara rinci oleh Fadel. Yang jelas, uang yang dititipkan Laura tidak pernah dipakai untuk keperluan di luar kebutuhannya sendiri. Uang itu digunakan untuk biaya hidup sehari-harinya, mulai dari menyewa apartemen hingga berbagai pengeluaran pribadi lainnya seperti skincare dan belanja di mal. Untuk pemindahan itu, Bang? Untuk pengeluaran itu sendiri ada bukti-buktinya semua. Pengeluaran yang mana? Pembelanjaan segala macam itu. Sekarang begini, tadi Fadel sudah ngomong, kita kan bicara tadi. Del, berapa sih sebetulnya uang itu gitu kan? Nah, itu maksimal Om 50 sampai 100 juta. Saya orang yang tahu betul kalau seseorang perempuan melakukan treatment kecantikan itu 8 sampai 10 juta itu sudah biasa. Nah, kalau Loli melakukan treatment itu bisa 8 sampai 10 juta. Dan justru itu sering dinasihati oleh Ai, istrinya Marco. Kamu jangan terlalu boros. Itu satu. Yang kedua, mereka pernah belanja misalnya di PIM, Pondok Imam Mall, didamping oleh Fadel. Ditemanin maksudnya. Dan itu dia belanja bisa 8 sampai 10 juta. Nah, Fadel ini tak pernah mau. Satu waktu dia mau belikan baju buat Fadel. Padahal nggak mau, bertengkar di situ. Di depan hasil. Ini bisa, Om, di depan saya bisa tunjuk. Dan artinya kita nggak pernah mau menggunakan uang ini. Nah, ditambah lagi apartemen. Belum lagi HP dan lain-lain. Jadi, saya kira begini ya. Kalau dilihat ministerian, niat jahat itu nggak ada. Karena yang meminta itu, mungkin dia, kan sering kita dengar selama ini, bahkan dia ngomong ke saya, yang perhatiin sama Loli itu kan selama ini kan keluarga Fadel. Dia merasa terlindungi, terus dia percaya uangnya dikelola. Nah, emang apa yang salah di situ kalau itu kemauan dia? Nah, sedangkan ada tuduhan-tuduhan misalnya mengatakan rumahnya, ini buktikan aja. Razman juga menyebut bahwa Laura memang dikenal memiliki gaya hidup yang cukup tinggi. Salah satu contohnya adalah kebiasaannya membeli skincare dengan harga fantastis dan belanja dalam jumlah yang besar. Disebutkan bahwa dalam satu kali belanja di mall, Laura bisa menghabiskan hingga 8-10 juta rupiah. Selain itu, ia juga beberapa kali membeli emas sebagai bagian dari pengeluarannya. Bahkan menurut Razman, keluarga Fadel sering menasehati Laura agar lebih bijak dalam mengatur keuangan dan tidak terlalu boros dalam berbelanja. Razman pun membantah soal Laura yang disebut pernah minum air keran dan harus minta uang dulu ke keluarga Fadel untuk beli makan. Itu sering dinasihati oleh Ai, istrinya Marco. Kamu jangan terlalu boros. Itu satu. Yang kedua, mereka pernah belanja misalnya di PIM, Pondok Imam Mall, didamping oleh Fadel. Ditemanin maksudnya. Dan itu dia belanja bisa 8 sampai 10 juta. Nah, Fadel ini tak pernah mau. Satu waktu dia mau belikan baju buat Fadel. Fadel nggak mau, bertengkar di situ. Di depan hasil. Ini bisa, Om, di depan saya bisa tunjuk. Dan artinya kita nggak pernah mau menggunakan uang ini. Nah, ditambah lagi apartemen. Belum lagi HP dan lain-lain. Jadi, saya kira begini ya. Kalau dilihat ministerian, niat jahat itu nggak ada. Karena yang meminta itu, mungkin dia, kan sering kita dengar selama ini, bahkan dia ngomong ke saya, yang perhatiin sama Loli itu kan selama ini kan keluarga Fadel. Dia merasa terlindungi, terus dia percaya uangnya dikelola. Nah, emang apa yang salah di situ kalau itu kemauan dia? Nah, sedangkan ada tuduhan-tuduhan misalnya mengatakan rumahnya, ini buktikan aja. Kalau tidak terbukti nanti ya menambah masalah baru. Itu aja. Jadi yang pasti uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemauan. Tapi yang namanya minum air keran, mau makan minta dulu duitnya baru dikasih, itu enggak ada.
Tak hanya itu, Rasman menegaskan bahwa Fadel tidak pernah mengandalkan uang mantan kekasihnya itu untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Bahkan ada momen di mana Laura ingin memberikan bantuan, tetapi Fadel sendiri menolak untuk menerimanya. Hal ini menurut Rasman membuktikan bahwa Fadel bukanlah sosok yang memanfaatkan Laura secara finansial seperti yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Sementara terkait tudingan bahwa keluarga Fadel menggunakan uang Loli untuk merenovasi rumah, itu juga tidak benar. Jika isu ini terus bergulir tanpa bukti yang jelas, pihak Fadel tak segan untuk mengambil langkah hukum. Dengan klarifikasi ini, Fadel berharap tudingan miring terhadap dirinya dan keluarganya bisa segera diluruskan. Namun, apakah pernyataan ini bisa dibuktikan atau justru akan muncul fakta baru yang mengubah jalannya cerita? Kan sudah dibilang tadi 50 sampai 100 juta. Ya, Berapa kali transaksi itu, Bang? 50 kita mana tanya sampai detail. 50 sampai 100 juta. Itu kan Uang itu tidak ada digunakan ke rumah orang tuanya Fadel. Bang, itu pemberiannya itu atau penitipannya itu berupa uang cash atau transfer, Kita Bang? nggak tahu lah, namanya endorse kan bisa saja transfer. berapa kali endorsean bang selama Ya orang kita ada, mana Bang? tahu lah, itu terlalu detail lah itu pertanyaan kalian.